cara berpikir kreatif dan inovatif. Bisa modern kan, teknologi kan juga semakin mudah kan semakin maju. Jadi adik-adik itu dituntut untuk bisa bersaing dengan siswa lainnya. Jadi betul harus mempersiapkan diri untuk bisa bersaing. Jadi kemana betul bisa mempersiapkan diri untuk bersaing, untuk kompetitif dalam bidang pendidikan di sekolah, khususnya di dalam kelas ini, kita harus mulai berpikir kreatif dan inovatif. Ide-ide yang muncul untuk berpikir kreatif itu seperti membuat video. Pasti adik-adik itu kan nonton YouTube, Pak. Nonton YouTube para content creator toh. Mereka kan biasa inovasinya itu atau kreativitasnya itu paling tinggi toh. Untuk menghibur para penonton supaya para penonton itu untuk menonton mereka punya konten dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Nah, berpikir kreatif juga ini salah satu pengembangan diri yang baik untuk kehidupan kita selanjutnya. Nah, kehidupan kita selanjutnya ini kan jenjang dari SMP kan ke SMA toh. Nah, kita di SMP ini kita harus mulai belajar tentang cara berpikir kreatif. Terus supaya di SMA itu bisa kita mengembangkan lebih luas lagi cara kita punya berpikir kreatif dan inovatif itu sendiri. Nah, poin pertama di sini adalah Ada di sini ada yang main game, betul? ML ada yang main? YouTuber favorit siapa? YouTuber favorit siapa? Ada yang cita-cita beda. tanya dulu cita-cita dulu ini. Cita-cita jadi apa? Itu jadi YouTuber siapa kan? Ya, tentara, YouTuber. itu, kakak, itu jadi apa? Jadi itu Polisi, kasih. itu ada Hari ini apa? jadi apa? Cita favorit apa? Pemain favorit siapa? Dari kali semua main game. Siapa pemain favorit siapa? Adi, kita bertentangan ini mah. kita keser dulu. Adi, guru. Menjadi apa ya? Menjadi seorang pendiri itu memang salah satu tantangan. Tadi sudah buat video, konten rekam game Apa? Salah satu Apa tantangan dia? di dunia pendidikan kita sekarang. Jadi ada yang kalau mau memang kalau Mengajar dan jadi juga YouTuber ada harus kebanyakan inovasi yang banyak ini coba sesuatu yang baru. bukti Kalau ada yang main game tidak begitu ya begitu. Itu adalah salah satu tantangan di dunia pendidikan. Jadi untuk kami punya materi pertama itu kreatif. Ada spidol. Spidol. Kreatif ini berasal dari bahasa Inggris yaitu to create. Maaf ya, ini huruf ini kayak cakar ayam nih. Ini to create ini apa? Berarti menciptakan atau membuat sesuatu. Cipta, membuat. Dalam hal ini menciptakan sesuatu itu adalah menciptakan suatu hal yang baru atau yang belum pernah ada. Nah, oleh karena itu adik-adik dong harus bisa berpikir kreatif. Maka dari itu keunikannya itu menciptakan sesuatu hal yang baru itu adalah sesuatu yang unik begitu. Bagaimana kalau kita menciptakan sesuatu yang baru padahal hal itu adalah sudah ditemukan oleh orang lain, maka itu apa ya? Maka itu bukan sesuatu hal yang unik karena itu sudah dialami oleh setiap orang. Lebih atau mending dari boleh. Itu dinamakan kalau di mata kuliah, kalau di umum itu plagiarisme atau meniru sesuatu yang sudah ada, plagiarisme. Dengan berpikir kreatif ini kita sudah menunjukkan cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, dengan berpikir kreatif juga kita dapat menyelesaikan suatu masalah.
Saya tanya dulu, masalah yang sering dialami di kelas ini apa? Ribut tak? Ribut tak? Nah, siapa ketua kelas di sini? Ketua kelas. Kenapa tujuh orang? Oh, sudah. Bagaimana? Saya tanya dulu. Apa kendala adik dalam menghadapi teman-teman yang lain? Suruh dia malah tambah ribut tak? Menyelesaikan suatu masalah dalam kelas itu memang apa ya? Apalagi kita kan seumuran kok. Kita tidak bisa atur seumuran kok, karena emosi juga sama, terus tingkat juga sama, tingkat emosional juga sama, terus mental juga sama, kesehatan mental itu juga sama, toh. Nah, bagaimana cara para ketua kelas yang ganteng-ganteng ini tadi bisa mengatur teman-temannya untuk untuk tertib dalam kelas? Misalnya dengan membuat peraturan untuk kalau ada yang ribut bayar denda 2.000 begitu. Tapi itu membuat miskin sih. Kekurangan menjaga juga. Ada di sini ada yang tahu inovasi maksudnya? Arti inovasi. Inovatif, inovasi ada yang tahu? Coba bilang kalau ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dari inovasi itu inovasi dari bahasa Inggris innovation yang berarti membarukan satu perubahan. Nah, inovasi dalam bidang pendidikan sendiri sudah dalam siswa SMPB ini kan dulu mungkin zamannya kali waktu Bang Mama masih manual pakai kamu terus dari sebelum bisa kan ada yang mau tuh. Nah, sekarang kan inovasi kan baru, jadi kalau orang cari sesuatu yang baru yang berbeda mengikuti perkembangan zaman. Mungkin sini ada yang kata logo atau aplikasi belajar yang lain. Tidak ada. Nah, itu adalah salah satu inovasi dalam bidang pendidikan di dalam kelas, di mana ada yang sudah menonton hanya tulis kata, tapi kan ada yang bisa nonton video, bisa dengar suara pembelajaran dan kemudian ada di aplikasi. Jadi itu adalah inovasi, salah satu inovasi dalam bidang pendidikan yang ada di siswa SMP itu. Jadi kalau adik-adik tidak ikut perkembangan, ada yang bilang orang zaman dulu. Jadi adik harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, berinovasi terus ya. Cari buat sesuatu yang baru terus sehingga adik bisa turut berkecimpung dalam perkembangan zaman. Jadi adik tidak stuck hanya nonton, tulis, jadi adik bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi bisa memanfaatkan ada banyak sumber YouTube, guru, lain-lainnya ada. Kita masuk di ciri-ciri berpikir kreatif. Daya imajinasi ini sebetulnya imajinasi kan halusinasi toh. Nah, halusinasi tapi mengarah ke hal yang positif, bukan hal yang negatif ya. Nah, berpikir daya imajinasi di sini adalah yang dimaksudkan tentang hal-hal yang positif. Seseorang yang sedang melambung untuk berimajinasi lebih sering menggunakan otak kanan daripada otak kiri. Karena kita punya otak kanan itu adalah dia cara bekerjanya itu berpikir kreatif, visual, nyata, terus intuitif. Bisa memikirkan masa depan. Visual itu seperti apa ya? Menggambar untuk masa depan atau menciptakan bayangan di otaknya kita bahwa masa depan akan terjadi begini. Jadi apa di masa depan? Jadi apa di masa depan? Contohnya yang mau tes tentara tadi, pasti sudah ada bayangan toh. Bagaimana untuk saya melatih untuk menjadi tentara, kedepannya bagaimana? Gitu. Untuk menjadi guru
juga. Adik bro, kau mau jadi guru itu paling mau jadi YouTuber. Mau jadi YouTuber? Woi bagus. YouTuber favorit siapa? Siapa? Yo. Woi, lu harus main game tapi jaga kesehatan mata cuy. Banyak-banyak pengamor deh. Yang kedua itu sangat. Yang kedua kan, tadi kan kakak bilang di situ kan pertama tuh imajinasi yang tinggi tuh. Yang kedua tuh sangat suka tantangan. Asyik suka tantangan tuh. Satu contoh kan, yang suka tantangan. Ada suka tantangan apa? Siapa? Apa? Parku boleh. Bapak, hati-hati jatuh. Pagi. Tuh anak di pagi. Tapi mereka datang terlambat ya. Ada yang suka bantu kan? Suka bantu. Jadi orang yang kreatif itu suka hal-hal tantangan-tantangan yang baru. Jadi tanpa pikir resiko. Kalau orang yang kreatif pikir resiko. Jadi dia coba dulu, berhasil jadi. Jangan takut pikir resiko. Orang yang suka tantangan bikin orang kreatif. Yang suka tulis-tulis di sini atau baca-baca di sini, tulis puisi atau baca-baca sesuatu. Ada yang suka tulis atau baca? Baca apa? Novel atau jadi Ada yang pernah berpikir tidak bisa membuat sebuah puisi? Pernah berpikir tidak? Belum berpikir sampai situ. ada yang pernah saya mengatakan saya bantu hari. Dan nanti kalau Ari suka membaca, suka menulis, suatu saat nanti Ari bisa bikin buku dan di bawah situ saya kontakin. Terus kembangkan lagi. Yang ketiga ini adalah mudah untuk beradaptasi. Kemampuan menyelesaikan masalah dengan berpikir secara realistis atau nyata supaya dapat menemukan ide-ide yang baru merupakan kemampuan yang dimiliki oleh orang yang kreatif. Nah, di sini menyelesaikan suatu masalah. Berpikir kreatif ini berpikir secara luas. Berpikir secara luas. Seluas apa ya? Tak ada ujungnya kalau kita mau berpikir. Tidak ada ujungnya. Menyelesaikan suatu masalah itu memerlukan pemikiran yang kreatif. Contohnya ketika kita punya teman ada masalah dengan guru misalnya atau satu kelas ya, masalah dengan guru. Bagaimana caranya para ketua kelas ini untuk bicara dalam satu kelas untuk meminta maaf kepada guru tersebut? Kan tidak mungkin hanya